untuk hari ini Aman, agendanya, Pak? Pak? Ya, alhamdulillah teman-teman sekalian, hari ini kita luncurkan dua kampanye sekaligus. Yang pertama adalah kampanye nasional Makan Bergizi Hak Anak Indonesia. Nah, ini penting sekali karena seperti diketahui bahwa anak Indonesia, orang Indonesia masih tumbuh 6 orang per menit, 3 juta per tahun, dan masih akan tumbuh sampai 324 juta di tahun 2045. Dan seperti diketahui, sebagian besar mereka lahir dari orang tua yang pendidikannya rata-rata 9 tahun. Makanya tidak heran kalau 60% tidak punya akses terhadap menu dengan gizi seimbang, dan 60% jarang minum susu karena tidak mampu beli susu. Oleh sebab itu, negara hadir untuk memberikan hak akses atas makan bergizi dengan menu seimbang. Oleh sebab itu, kampanye kita adalah Makan Bergizi Hak Anak Indonesia. Dan sekarang kita sudah alhamdulillah sudah bisa membentuk 15.267 melayani 44 juta, dan saya kira ini baru 53%. Kita masih harus mengejar 47% lagi untuk bisa menerima haknya. Oleh sebab itu kita kampanyekan Makan Bergizi Hak Anak Indonesia. Dan untuk mendukung kampanye ini, maka kita membuka layanan Sahabat Sagi. Saginya itu adalah sentra aduan gizi interaktif, sehingga kita keluarkan nomor khusus Sahabat Sagi 127. Jadi apapun yang ditemukan di lapangan terkait dengan apakah ada pertanyaan, apakah ada hal yang mau dilaporkan terkait menu, terkait limbah, terkait hal-hal yang kurang baik di lapangan, silakan hubungi Sahabat Sagi 127, dan kita layani di pusat dengan 127 operator. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Pak, ini call center bisa juga nggak digunakan untuk para pekerja SPPG sendiri? Mungkin ada kendala ketika pekerjaan di Semua. dan juga mekanisme tindak lanjutnya seperti Semua. apa ketika sudah menerima aduan? Semua. Jadi semua, silakan siapa saja yang mau melaporkan ke 127, dan kita punya mekanisme agar aduan itu segera ditindaklanjuti dalam waktu yang singkat-singkatnya. Ini call center ini 24 jam atau bagaimana? Ya, 24 jam. Ada jangka waktunya nggak sih Pak, kayak maksimal berapa lama bisa cepat ditangani ketika mengalami? Tergantung masalahnya ya. Jadi kalau misalnya hanya untuk katakanlah di sini ada limbah gitu yang mencemari, nah kita setelah ada aduan pasti kita kirim orang ke lapangan. Butuh 1 hari atau 2 hari untuk ke lapangan, dan kemudian nanti di lapangan dianalisis. Setelah itu tindakannya seperti apa. Itu sebenarnya sudah kita lakukan, cuma waktu itu kan belum ada call center atau Sahabat Sagi 127. Kalau ada layanan misalnya ahli gizi atau siapa saja, belum gajian gitu, tinggal call 127, nanti pasti diteruskan di belakang. Call center ini dimulai dari kapan nih, Pak? Sekarang, Oh, untuk hari ini. ya. Ini kan launchingnya sekarang, tanggal 17 jam 17. Besok sudah bisa di... Hari ini pun sudah bisa. Ya. Pak, sedikit isu lain, ini di Malang ada beberapa SPPG tutup. Ini mungkin kalau dari BGN sendiri tindak lanjutnya seperti apa? Katanya sudah menerima, akan melakukan, akan memberikan tindak lanjutnya seperti apa? Kenapa ditutup? Karena belum menerima. Gini, karena gini. Belum ada pencairan anggaran. Gini, kan ada mekanisme, makanya program Makan Begini sesuatu yang spesial. Jadi anggaran itu dicairkan per 12 hari. Dia akan lancar kalau KSPPG dengan mitra taat terhadap periode pencairan. Jadi kalau dia telat 1 hari saja, dia akan tertunda pencairan. Seperti itu. Jadi ini yang kita sedang galakan juga, dan kita sedang buat mekanisme agar seluruh SPPG selalu ditangani oleh orang tertentu. Jadi kalau telat langsung ditelepon dan sebagainya. Jadi ini salah satu layanan kita yang terus kita tingkatkan. Tidak hanya call center, tapi nanti seluruh SPPG itu juga akan dipantau oleh orang khusus agar tidak telat untuk menyerahkan proposal dan pertanggungjawaban keuangan. Karena pencairan per 12 hari. Jadi kalau telat saja 2 hari memasukkan proposal, dia pasti tertunda. Dan ada laporan kalau ada anggota anak dari anggota DPRD yang mengelola puluhan SPPG. Apa memang diperbolehkan Pak keluarga pejabat yang mengelola banyak SPPG? Pertama, pendaftaran menjadi mitra Badan Gizi membentuk SPPG hanya dilakukan melalui portal mitra, mitra.pgn.go.id.
kita tidak pernah tahu siapa yang mendaftar. Karena kita basisnya ada profesionalisme, kelengkapan, dan juga kesanggupan. Pertama itu. Yang kedua, Badan Gizi sudah menetapkan satu yayasan hanya boleh mengelola 10 untuk di provinsi yang sama. Kalau dia bisa provinsi hanya 5. Jadi itu sudah dipastikan, kecuali yayasan-yayasan yang berafiliasi dengan institusi. Jadi itu kita sudah batasi. Nah, kemudian yang ketiga, yang paling penting bagi saya, mereka yang membangun SCPG, siapapun itu adalah pahlawan merah putih kita, adalah pejuang merah putih kita yang mempercepat penyediaan sarana prasarana di dalam mempercepat implementasi hak anak Indonesia di dalam mendapatkan makan bergizi. Karena dengan uang pemerintah, pembangunan berjalan lambat. Sekarang sudah ada 15.267, 100% kemitraan dan mereka yang mampu membangun. Oleh sebab itu saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak. Ya. Nah, kemudian ternyata setelah dilaksanakan ada laporan bahwa yang mempunyai 4 yayasan itu 1 orang. Itu baru kita tahu setelah itu. Tapi itu adalah pahlawan dan pejuang merah putih kita. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk mempercepat program ini. Tidak ada, kita hargain mereka. Mereka itu adalah pejuang merah putih kita. Pak, Pak, sedikit soal anggota Dewan yang bilang tak perlu ahli gizi, bagaimana Pak? Begini, itu bukan sikap Badan Gizi Nasional. Program ini dirancang dengan tidak menetapkan standar menu nasional. Oleh sebab itu, di setiap SCPG harus ada orang yang paham tentang gizi. Nah, prioritas pertama di tahap awal adalah sarjana gizi. Ya, tapi kita ketahui bahwa produksi sarjana gizi itu terbatas. Sementara program ini terus berjalan. Jadi ketika terjadi kelangkaan sarjana gizi, Badan Gizi harus mencari jalan keluar. Oleh sebab itu kita sekarang perluas orang yang menangani gizi itu dengan lulusan-lulusan yang berkorelasi dengan pengetahuan gizi. Contohnya kesehatan masyarakat itu ada pasti pelajaran gizi di dalamnya. Teknologi pangan itu pasti ada pengetahuan gizi di dalamnya. Pengolahan makanan pasti dengan gizi di dalamnya. Jadi sekarang kita sudah buat surat edaran yang kita minta agar ikut mendaftar karena tidak mungkin satu SPPG berjalan tanpa orang yang mengetahui tentang gizi. Jadi sekarang disilakan sarjana gizi, sarjana kesehatan masyarakat, sarjana teknologi pangan, sarjana pengolahan makanan untuk terlibat dalam program makan bergizi. Pak, kalau soal pencairan anggaran tadi sampai memakan waktu 12 hari itu udah komunikasi Bukan 12 hari, per 12 hari dicairkan. Jadi gini, kalau untuk running tanggal 12, ini tanggal 1 proposalnya harus masuk. Ya, harus masuk. Baru nanti masuk untuk running tanggal 12. Tapi begitu tanggal 12 masuk, 2 hari kemudian dia sudah bikin proposal untuk tanggal 24. Kalau dia telat ketika uang sudah masuk dan terlena dengan uang yang ada dan tidak membuat proposal, pasti yang berikutnya terhambat. itu sudah terkomunikasikan dengan Sudah. Itu ada SOP-nya. Makanya sekarang mau seperti call center. Jadi setiap SCPG akan dipegang oleh orang tertentu dan kita akan hubungi. Udah waktunya bikin proposal. Kalau telat, kenapa telat? Ya. Pak, kalau hasil investigasi beberapa siswa di Bogor yang keracunan udah ada hasilnya belum, Pak? Gini, seminggu lalu terus terang saya sudah dapat laporan kalau SCPG itu memberikan menu yang kurang patut. Cuma belum sempat kita turunkan tim, sudah kejadian. Pasti menyalahi SOP. Sudah ada penindakan mungkin? Sudah. Stop sementara. Oke? Terima kasih.